Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya di hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu dan kembali kita boleh hadir dalam ibadah kita di rumah Tuhan pada hari ini. Tema kita hari ini adalah menangkap momentum hidup. Berbicara tentang tema kita hari ini, kira-kira kalau momentum itu terkait dengan apa? Biasanya orang melihat momentum itu ada di istilah fisika. Tetapi kalau ini berbicara adalah momentum yang terkait dengan waktu. Dengan mudahnya kalau ingin menjelaskan momentum, sebetulnya momentum itu bisa juga diartikan kepada saat yang tepat atau saat yang pas gitu ya. Saat yang tepat atau saat yang pas. Jadi menangkap momentum hidup adalah menangkap saat yang tepat di dalam kehidupan ini. Berbicara tentang waktu dan saat-saat yang tepat di dalam kehidupan ini, tentu saja momentum itu terkait juga dengan bagaimana ketika seseorang ingin mencapai tujuan. Kalau di dalam kehidupan, setiap orang tentu punya tujuan hidup masing-masing. Setiap orang punya tujuan hidup untuk boleh dijalani di dalam kehidupan ini. Tapi ada juga momentum atau waktu yang dijalani di dalam keseharian kita, misalnya di dalam mencapai suatu tujuan yang juga terkait dengan waktu. Berbicara dengan saat yang pas, saya mempunyai sebuah contoh, misalnya ketika kita ingin melihat gambaran momentum itu adalah ketika kita mau menyeberang jalan. Nah, kalau kita mau menyeberang jalan, tentu saja kita punya tujuan. Tujuannya dari kemana? Bapak Ibu, Saudara sekalian, tujuannya adalah berpindah dari sisi sebelah ini menuju ke sisi seberang jalan. Jadi ada suatu tujuan yaitu untuk menyeberangi sebuah jalan. Kemudian biasanya ketika kita mau menyeberang jalan, kita akan mencari saat yang tepat atau saat yang pas untuk menyeberang jalan itu. Caranya tentu saja kita akan melihat dengan saat yang pas. Kita melihat kanan dulu, mobil-mobil sudah masih jauh atau sudah tidak ada kendaraan yang lewat. Sudah lihat kanan, kita lihat yang di sebelah kiri, apakah kiri juga dirasa aman. Baru kita kemudian memutuskan untuk mau melangkah untuk menyeberangi jalan itu. Ketika kita memutuskan untuk mau melangkah menyeberangi jalan itu adalah sebuah momentum ketika kita mau bergerak untuk berpindah, untuk mencapai tujuan kita menuju ke seberang. Itu adalah gambaran yang cukup sederhana. Ya, jadi di dalam kesempatan seseorang mau menyeberang jalan itu, ada kesempatan ketika dia mempunyai suatu motivasi, motivasinya adalah untuk mencapai tujuan ke seberang. Kemudian dia melihat, apa sih yang mendukung untuk saya bisa aman sampai ke seberang? Tentu saja sudah aman, tidak ada kendaraan, memastikan tidak ada kendaraan, tidak ada bahaya lagi. Kemudian kita akan fokus untuk mulai melangkah dan menyeberang sampai akhirnya kita bisa menyeberang dengan baik dan selamat sampai ke tujuan. Itu adalah contoh sederhana daripada momentum atau mencari saat yang pas sehingga kita bisa menemukannya dan kita bisa melakukan sesuatu. Di dalam kehidupan juga tentu saja terkait dengan waktu. Setiap orang juga menjalani kehidupan dengan kesempatan yang sudah boleh Tuhan berikan. Ada waktu di mana manusia bisa menjalankan waktu dari hari demi hari. Dimulai dari jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai bulan demi bulan sampai tahun. Yang akhirnya akan menghasilkan suatu urut-urutan peristiwa atau waktu yang seringkali juga dikenal sebagai kronos atau yang waktu yang berurutan, waktu yang beruntutan. Itu termasuk juga ketika manusia mulai lahir, mulai tumbuh menjadi seorang anak, kemudian tumbuh menjadi seorang remaja, tumbuh menjadi pemuda, dewasa, sampai lanjut usia. Ada urut-urutan tertentu, ada waktu yang harus dilalui mulai dari seorang
lahir, bayi, anak sampai menjadi seorang lansia. Semua peristiwa yang tercatat di dalam kehidupan inilah yang digambarkan sebagai perjalanan hidup atau yang dikenal sebagai kronos. Bagian Alkitab yang kita boleh gumuli bersama hari ini, khususnya dari Injil Markus, yang boleh kita lihat bersama hari ini juga mengandung pesan tentang waktu yang dijalani Tuhan Yesus pada saat itu. Yesus digambarkan pada saat itu atau diceritakan oleh Markus bahwa Yesus saat itu adalah tampil di Galilea. Ini adalah kesempatan pertama dari Yesus untuk memberitakan tentang pertobatan atau percaya kepada Injil menurut catatan dari Markus. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah momen yang dilalui Yesus setelah ada peristiwa-peristiwa. Markus mencatat peristiwa pertama ini adalah tentang pertobatan, adalah Markus tidak mencatat tentang Yesus yang lahir. Injil Markus justru mencatat bagaimana tentang Yohanes Pembaptis, kemudian diikuti bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi ada sebuah kronologis yang digambarkan bahwa ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang mulai diceritakan oleh Mazmur di dalam Injil Markus ini. Ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang membuka jalan pertobatan bagi sebelum Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Yohanes sang pembuka jalan digambarkan sebagai utusan yang akan membuka jalan bagi Kristus sang Mesias. Kemudian Yohanes sang pembuka jalan itu memberitakan baptisan dan pertobatan untuk pengampunan dosa. Tetapi digambarkan bahwa Yohanes bukanlah sang Mesias itu, bukanlah penyelamat itu. Tetapi Yohanes adalah sang pembuka jalan. Jadi kronologinya dari Yohanes adalah dia adalah Yohanes yang lahir, datang, menyampaikan seruan pertobatan, kemudian Yohanes diberi kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus, sampai akhirnya Yohanes diceritakan di bagian yang kita baca di Markus yang pertama ayat 14 ini, dikatakan justru Yohanes sudah ditangkap pada waktu itu. Sesudah Yohanes ditangkap, baru datanglah Yesus ke Galilea. Jadi kisah Yohanes itu menunjukkan bahwa dalam seruan pertobatan itu, dalam pekabaran pertobatan itu adalah bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Yohanes yang membuka jalan pun justru harus melewatinya sampai Yohanes ditangkap. Ya, bahkan akhir hidup Yohanes pun kita juga mengetahui bahwa Yohanes juga akhirnya dihukum mati juga. Jadi bukan hal yang mudah untuk menyampaikan seruan pertobatan itu. Nah, ketika akhirnya sesudah Yohanes tampil, barulah Yesus mulai karyanya ditunjukkan atau dikisahkan di dalam Injil Markus ini. Sebelum Yesus tampil di Galilea ini, kisah yang diceritakan di dalam Injil Markus ini adalah ya mulai dari Yesus waktu dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, ya ini bacaan sebelumnya, bahwa disitulah kemudian Roh Kudus turun dan ada terdengar suara dari sorga yang menyatakan bahwa engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi disinilah ingin dikatakan bahwa nih Yesus yang mulai dihadirkan bagi manusia nih, yang Mesias yang sejati, bukan sang pembuka jalan itu. Dan di situ Yesus dibaptis, kemudian kisah selanjutnya Markus menuliskan tentang pencobaan di padang gurun menurut versi Markus, ya bahwa sesudah itu Yesus datang dan dicobai iblis, tapi tidak diceritakan dengan detail. Tapi ingin mengatakan bahwa perjuangan Yesus pun juga tidak kalah sulitnya. Sesudah Yesus dibaptis dan dalam perjalanannya sebagai Mesias, Yesus pun mengalami pencobaan di padang gurun. Sampai akhirnya kesempatan itu datang ketika Yesus mulai menyerukan seruan pertobatan ketika berada di Galilea. Disitulah Yesus mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebuah kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan suara pertobatan untuk pertama kalinya kepada orang banyak pada waktu itu. Disitulah Yesus menyampaikan ini ada sebuah momen di antara perjalanan hidup orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa saatnya nih kamu sudah berjumpa dengan
Mesias yang mau menyatakan seruan pertobatan dan mengajak untuk umat untuk percaya, mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Dan momen itu dilanjutkan dengan Yesus yang mulai mengajak para muridnya untuk juga terlibat di dalam karya penyelamatan itu. Disitulah Yesus mulai memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, bagi murid-murid ini juga ada sebuah momentum-momentum yang digambarkan bagaimana kisah pertobatan mereka pun itu juga muncul di dalam perjumpaannya dengan Yesus. Kadang-kadang momentum itu atau saat yang tepat itu juga muncul ya tidak terduga dengan begitu cepat. Jadi ketika sesudah Yesus menyampaikan pesan pertobatannya di tengah kondisi yang tidak mudah karena tadi ada catatan Yohanes Pembaptis yang sudah ditangkap. Kemudian Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Disitulah Yesus pertama kali berjumpa dengan Simon dan Andreas. Simon dan Andreas digambarkan sebagai seorang yang berprofesi sebagai nelayan. Dikatakan mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Untuk menyampaikan hal yang tepat kepada seorang penjala ikan tentu saja dan mengajak mereka untuk juga melanjutkan kesaksian hidupnya sebagai seorang yang diajak Tuhan untuk juga boleh mengabarkan Injil, ya adalah dengan menyampaikan hal yang cukup dekat dengan mereka. Jadi keseharian mereka yang begitu dekat dengan menjala ikan, Yesus waktu itu pun juga melihat mereka menebarkan jala. Dan memang proses menebarkan jala yang dilakukan oleh Simon dan Andreas pada waktu itu bukan menggunakan jala seperti yang kita kenal saat ini ya, jala yang ditebarkan, yang begitu lebar, kemudian dilemparkan dan ikan-ikan akan tertangkap di dalam jala yang besar itu. Tetapi jala yang digunakan adalah sebuah jala yang menggunakan juga atau ada sistem yang dibutuhkan, yaitu harus menggunakan keterampilan khusus yang harus menggunakan berbagai cara untuk menangkap ikan dengan ya bantuan atau saling bekerja sama satu dengan yang lain. Makanya di situ Simon dan Andreas bekerja sama untuk menangkap itu dengan jala yang sederhana yang membutuhkan keterampilan khusus yang ya sangat sederhana dan sangat kecil, tidak mudah untuk mendapatkan ikannya. Jadi Yesus itu menggambarkan bahwa untuk menggunakan jala itu juga bukan hal yang mudah, tetapi mereka bisa melewatinya dan melaluinya. Mereka bisa menggunakan jala itu untuk mendapatkan ikan. Nah, kesempatan inilah yang digunakan Yesus untuk mengajak mereka menjadi murid. Kalau kamu juga bisa menjala ikan dengan caramu, ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Karena kamu sudah berpengalaman untuk menjala ikan dengan caranya, dengan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Disitulah Yesus mulai mengajak Simon dan Andreas untuk menjadi penjala manusia. Dan dikatakan mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bukan sekedar meninggalkan pekerjaan, bukan sekedar mencoba hal baru, oh iyalah dari nelayan sekarang akan berprofesi menjadi seorang yang mengabarkan Injil. Tetapi di situ dikatakan bahwa mereka ingin meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Mereka rindu untuk juga mau melakukan tindakan yang sudah dilakukan oleh Allah yang mereka kenal di saat-saat yang ia dirasa begitu penting pertobatan itu, karena di saat itu waktunya mungkin tidak banyak, waktunya juga tidak mudah. Disitulah mereka juga punya kerinduan untuk mengikuti karya Yesus itu. Setelah itu Yesus meneruskan perjalanannya. Dijumpailah Yakobus dan Yohanes juga sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah, jala ini yang lebih berbeda dengan jala yang tadi kalau di bahasa aslinya. Jadi jala yang ada di dalam perahu itu ya jala yang lebih besar yang biasanya ya untuk mengumpulkan ikan yang lebih banyak. Di situ pun Yakobus dan Yohanes akhirnya juga meninggalkan jalannya untuk ikut di dalam perahu, untuk ikut bersama Yesus dalam panggilannya. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya dan mereka mengikuti Yesus. Ini adalah murid-murid yang sudah menangkap sebuah saat yang pas untuk boleh menjalani panggilan sebagai muridnya. Mereka mampu untuk menangkap situasi bahwa ada situasi yang mendesak untuk meneruskan seruan pertobatan yang sedang dilakukan Yesus. Ada hal yang sedang diperjuangkan, dikerjakan dan disuarakan oleh Yesus pada saat itu. Jadi ketika sekalipun Yohanes sudah ditangkap pada waktu itu,
Mereka melihat bahwa ada sebuah tujuan keselamatan yang baik yang harus segera dilakukan bersama dengan Yesus. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa ada sebuah momentum hidup yang didapat oleh keempat murid Yesus yang pertama ini untuk mau mengikut Yesus di saat yang tepat. Dari profesi mereka penjala ikan, mereka tahu bagaimana sulitnya menjala ikan, tetapi mereka mampu mendapatkan ikan itu. Mereka menyadari bahwa menjala manusia bisa jadi adalah sebuah lanjutan dari kisah menjala ikan itu yang harus dilakukan bersama Yesus. Di situ mereka menangkap momen yang pas itu, menangkap kesempatan yang pas itu untuk melakukannya bersama Yesus. Ini agak berbeda dengan Yunus yang kita baca di bacaan pertama kita tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh ingat, Yunus itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang pernah untuk dia tidak menuruti kata Tuhan pada waktu itu. Yunus yang sempat bahwa dia akan diutus ke Niniwe, tetapi dia memilih jalan yang lain. Sampai akhirnya Yunus sampai di perut ikan, dan akhirnya Yesus disitulah menegur Yunus, dan akhirnya setelah itu barulah di ayatnya perikop yang kita baca hari ini, pertobatan Niniwe itu terjadi ketika firman Tuhan kepada Yunus sudah datang untuk kedua kalinya. Yunus sempat melewatkan momentum yang pertama ketika Yesus memanggilnya untuk membawa pertobatan ke Niniwe. Yunus lebih memilih caranya untuk dia melarikan diri dari panggilan Tuhan ke Niniwe. Dia memilih cara dia untuk menuju Tarsis, sekalipun dia sudah menjadi orang yang terpilih. Ketika itu Yunus adalah gambaran seorang yang belum mampu menangkap momentum dengan pas, menangkap momentum yang diberikan Yesus untuk menyerukan pertobatan itu. Padahal pertobatan itu adalah sebuah hal yang sangat penting bagi Niniwe pada saat itu dan harus segera disampaikan. Dan akhirnya Yunus mendapatkan kesempatan kedua dan dia bisa menangkapnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk mau menjalani momentum hidup ini atau menjalani tugas perutusannya sebagai menyampaikan seruan pertobatan kepada jemaat yang ada di Niniwe. Meskipun Yunus sempat terperangkap oleh situasi diri sendiri yang pernah memilih jalannya sendiri, tetapi syukur kepada Allah kalau kita lihat Yunus sudah bisa menangkap momen itu, bisa menyerukan seruan pertobatan itu yang akhirnya membawa pertobatan bagi Niniwe. Bapak Ibu Saudara sekalian, momentum itu kalau kita lihat di dalam Alkitab ini ada momentum, ada kesempatan yang baik yang kita bisa jumpai di dalam berbagai kesempatan yang juga boleh menjadi kesaksian dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Seperti murid Yesus tadi yang menangkap momentum itu dan akhirnya mereka menjadi murid Yesus. Seperti Yesus yang menangkap momen yang pas ketika dia boleh menyampaikan seruan pertobatannya pertama kali dalam tampilnya di Galilea menurut catatan Injil Markus. Seperti Yohanes Pembaptis yang juga boleh menangkap momennya untuk dia juga boleh menyampaikan atau membuka jalan sebelum Yesus lahir. Itu adalah momen-momen yang muncul di dalam kronologi waktu yang digambarkan di dalam Alkitab. Ada momen pertobatan, ada momen ketika membuka jalan, momen pembaptisan yang ada di situ. Jadi momen-momen ini seringkali juga di dalam Alkitab dikenal sebagai waktu yang disebut kairos. Kalau yang tadi adalah kronos yang terkait dengan runtutan waktu, kalau momentum yang baik ini seringkali juga dikenal sebagai kairos. Kairos itu adalah waktu yang baik seperti yang kita boleh baca juga di 1 Korintus 7 ayat 29. Waktu yang baik meskipun singkat untuk mereka untuk juga hidup terpanggil sesuai dengan kehendak Allah seperti yang di 1 Korintus pasal yang ke-7 tadi. Jadi di dalam momen yang singkat ini orang juga diajak untuk di dalam segala keterbatasan itu, waktu yang singkat itu untuk segera mencari kepentingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadari bahwa kita sudah diberikan waktu oleh Tuhan. Kita sudah diberikan waktu sejak kita hidup, sejak kita dilahirkan sampai dengan saat ini. Mungkin di dalam segala perjalanan waktu itu tentu saja banyak
kesempatan yang pas yang boleh kita dapatkan. Mungkin kesempatan ketika kita boleh mengenal Tuhan pertama kali. Kesempatan ketika kita boleh dibaptis. Kesempatan ketika kita boleh menikah. Kesempatan kita boleh menjadi berkat. Kesempatan kita untuk juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak kita. Memang tidak semua waktu itu mungkin adalah waktu yang berkualitas. Tetapi di dalam setiap waktu atau kronos yang kita lalui pasti ada momentum-momentum atau kesempatan yang baik. Dan kita mungkin pernah menangkapnya atau kita pernah melewatinya, kesempatan itu. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Tapi biarlah kesempatan itu juga tidak berhenti sampai di sini saja. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan berikan untuk kita boleh menangkapnya. Untuk kita juga boleh beraksi di dalamnya. Ketika kesempatan itu datang, datanglah. Bagi seorang Kristen, kehidupan itu akan menjadi berkualitas atau menjadi baik adalah ketika hidupnya terus diwarnai dengan pertobatan hari lepas hari. Dan dari pertobatan itu atau pengakuan diri bahwa saya itu lemah, saya itu berdosa di hadapan Tuhan, dia akan berusaha untuk menyerahkan dirinya untuk boleh bertobat dan mengakui segala kelemahannya di hadapan Tuhan, sampai akhirnya bisa hidup menghasilkan berkat. Apakah di dalam kehidupan kita masih rindu untuk terus boleh menghasilkan pertobatan terus-menerus di dalam kehidupan kita? Mungkin ada kalanya kita masih tengok kanan kiri untuk melihat apakah ini saya boleh nggak ya melakukan hal ini? Apakah hal ini baik untuk saya lakukan? Apakah kesempatan ini baik untuk saya ambil? Tetapi ketika kita percaya bahwa kita sudah berada di jalan Tuhan dan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, baik untuk kita bertobat kembali, baik kita untuk mengaku dosa kembali, baik kita untuk memanfaatkan kesempatan kembali, baik itu untuk menjadi berkat, untuk melayani. Kita harus menangkap momentum itu dan jangan biarkan itu berlalu. Jangan hanya kita berdiam diri. Kalau berdiam diri seperti orang yang mau menyeberang tadi. Kalau hanya berdiam diri, dia tidak akan pernah mencapai ke seberang. Demikian pula di dalam hidup. Kalau kita hanya berdiam diri, tidak mencoba menangkap setiap momentum hidup yang sudah Tuhan berikan itu, kita tidak akan melangkah maju dan menjadi berkat Tuhan untuk juga bisa menyampaikan Injil atau bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat segala momentum itu sudah seharusnya kita bisa menangkapnya dengan baik dan tepat ketika kita sadar dan kita bisa bergumul dengan baik di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Seperti murid-murid yang tadi juga sudah menangkap momentum itu dan mereka mau melakukannya. Demikian pula panggilan di dalam kesempatan kita di dalam berkarya. Kalau ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa hidup ini itu juga adalah kesempatan hidup untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan dan hidup itu harus terus menjadi berkat. Jadi biarlah ketika kita juga melihat kesempatan-kesempatan di dalam hidup itu, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Tangkaplah kesempatan itu, termasuk untuk terus bertobat, menjadi berkat. Jangan menyanyiakan waktu itu untuk berlalu begitu saja. Karena waktu itu akan terus berlalu, tetapi tidak semua waktu itu akan berkualitas dan bermakna. Hanya waktu-waktu yang kita bisa dapatkan bersama dengan Tuhan yang bisa menjadi makna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadilah berkat di dalam kehidupan ini, carilah waktunya, dan biarlah kita hidup dengan baik dan hidup dengan melangkah pasti dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya di dalam melewati setiap waktu yang sudah boleh Tuhan berikan ini untuk boleh menangkap setiap kesempatan itu. Karena waktunya tidak lama lagi, seruan pertobatan itu juga tidak lama lagi dan mungkin kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali sampai Tuhan boleh memanggil kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.